yang kita tahu Idul Adha itu sholat hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah atau 10 Zulhijjah dan menyembelih hewan kurban. Nah, sehingga di mana-mana kita disemarakkan dengan ibadah Idul Adha dan ibadah kurban. Bahkan penyembelihan hewan kurban itu ada yang memang arisan kurban, ada yang tabungan kurban, ada yang memang punya kelebihan lebih langsung menyembelih atau membeli hewan kurban, ya macam-macam. Tapi intinya adalah keikhlasan seorang hamba untuk mengorbankan sebahagian dari rezekinya dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Sebab jelas yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan bukan dagingnya. Nah, yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging kurban itu tidak akan sampai sama Allah. Allah tidak butuh itu. Jadi Allah tidak butuh darah, tidak butuh daging. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu. Walaupun ribuan kita nyembelih hewan kurban, tapi Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh daging. Yang dibutuhkan itu atau yang sampai kepada Allah itu hanyalah ketakwaan kita. Itu satu. Yang kedua, pembagian daging kurban itu tidak sama dengan pembagian zakat. Kalau zakat itu ada asnafnya yang kita kenal dengan asnaf 8 atau si mustahik zakat. Tetapi kalau daging kurban dibagikan tidak pakai asnaf. Daging kurban itu dibagikan dengan landasan kasih sayang. Itu landasan pembagian daging kurban dengan landasan kasih sayang. Karena landasan kasih sayang, maka tidak pilih-pilih. Karena orang yang rajin ke masjid, yang tidak pernah datang ke masjid, yang rajin ibadah, yang tidak pernah ibadah, yang muslim, yang non-muslim, dapat semua. Maka landasan pembagian hewan kurban daging kurban itu bukan asnaf tetapi kasih sayang. Lalu yang kita contoh itu dari kurban ini yang selalu kita dengar dari para penceramah itu adalah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Apa sih yang bisa kita contoh dari situ? Pertama, kita pahami betul bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lanjut usia, baru dianugerah oleh Allah putra. Sehingga ketika putranya hadir dalam kehidupan beliau, kita tidak bisa bayangkan betapa senangnya, betapa gembiranya, betapa sayangnya seorang ayah kepada anak yang memang sudah lama betul dinanti. Itu yang pertama. Jadi kasih sayang itu penuh. Satu-satunya putra yang dianugerahkan Allah ketika itu Ismail alaihissalam. Usia sudah lanjut dan selalu minta, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim.
Aku bermunajat kepada Tuhanku, aku mohon ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Kami gembirakan dia dengan lahirnya seorang anak yang sangat penyantun. Yulah min halim. Jadi jelas itu kasih sayang penuh, artinya kecintaannya, kasih sayang. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Ibrahim itu sudah lama menjalankan dakwah, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Tetapi banyak di antaranya yang tidak mau mengikuti ajakan beliau, yang masih syirik, yang masih melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah. Dalam riwayat tersebut diceritakan karena sudah sedemikian lama, ratusan tahun berdakwah, tetapi kemudian tidak banyak yang mau mengikuti ajakan beliau. Akhirnya beliau minta kepada Allah supaya diberi siksaan umat yang durhaka, yang tidak mau mengikuti ajakan beliau tadi. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab dengan perintah menyembelih anaknya. Karena kasih sayang yang penuh tadi, beliau menolak untuk menyembelih anaknya itu. Lalu dijawab oleh Allah, engkau menolak untuk menyembelih putramu karena kasih sayangmu kepada anakmu, apalagi aku, kata Allah. Walaupun hambaku banyak durhaka kepadaku dan tidak mau mengikuti ajakanmu, tapi aku sangat sayang kepada mereka. Allah menaruh sayang kepada hambanya meskipun hamba itu banyak melakukan pendurhakaan kepada Allah. Makanya saya katakan dari landasan kasih sayang. Lalu karena sudah dijawab Allah seperti itu, Allah perintahkan menyembelih anaknya, tinggal pilih. Tertumpu kasih sayang hanya kepada anak atau kasih sayang kepada Allah. Maka Ibrahim alaihissalam memilih mengorbankan putranya demi menjunjung tinggi perintah Allah dan dilandasi kasih sayang kepada Allah. Umat aja begitu banyak durhaka kepada Allah, tapi Allah tidak mau menyiksanya karena kasih sayang Allah kepada hambanya. Berbanding kasih sayang anak dengan kasih sayang Allah, maka Ibrahim memilih kasih sayang kepada Allah, mengorbankan anaknya demi menjunjung tinggi perintah Allah dan cintanya kepada Allah. Nah ini dari sisi ini kita melihat bahwa pengorbanan itu adalah landasan kasih sayang. Lalu yang dikorbankan itu adalah Ismail yang masih hidup, disuruh untuk disembelih. Beliau lakukan dengan perasaan yang tentu sangat berat untuk melaksanakan perintah tersebut, tapi karena dihadapkan pilihan anak atau Allah, maka beliau masih juga meminta pendapat dari putra. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, semalam ayah bermimpi, ayah diperintah Allah menyembelihmu.
Coba Anda pikirkan bagaimana pendapatmu. Masya Allah, Pak anak baru 5 tahun disuruh berpikir, memilih, mau disembelih. Kalau kita nalar secara normal, enggak masuk akal. Anak baru umur 5 tahun, ada yang katakan 7 tahun, disuruh berpikir, mau disembelih. Ya. Dan landasan perintah Allah. Nah, semalam ayah bermimpi, ayah diperintah Allah untuk menyembelihmu. Tolong Anda pikirkan bagaimana pendapatmu. Kalau zaman sekarang ditawarkan itu, pasti hampir. Masih anak lapor ke polisi. Ya. Ini pelanggaran hak. Tapi Ismail yang memang mendapat tuntunan Allah langsung dengan spontan menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, karena itu perintah Allah, laksanakan ayah. Insyaallah anda sabar. Masya Allah, Bapak Ibu. Nggak menolak sama sekali, langsung pasrah. Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, karena itu perintah Allah, laksanakan ayah. Insyaallah anda sabar. Coba bandingkan kalau bapak ibu kita semua umur seperti Ismail 7 tahun ditawarkan ayah mau disembelih, kira-kira sikap kita seperti apa? Enggak usah bohong, pasti kita akan menolak. Tapi karena ini tuntunan, dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail dengan spontan menjawab seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi anak dan bapak ini mewakili seorang nabi dengan umatnya. Nabi menawarkan seperti itu kepada umat yang mewakili Ismail alaihissalam. Ismail langsung sami'na wa ata'na. Bagaimana dengan kita? Ditawarkan oleh Rasulullah SAW satu ajaran, sudahkah kita sami'na wa ata'na? Sedemikian sulitnya pilihan itu, tapi Ismail sami'na wa ata'na. Kalau kita kiaskan, seorang nabi menawarkan suatu tugas yang berat kepada umat yang diwakili oleh Ismail alaihissalam, maka umat langsung menerima sami'na wa ata'na. Tak ada lagi pilihan. Ya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, kalau Allah dan Rasul telah menentukan sesuatu, tak ada pilihan kecuali untuk mengikutinya. Nah di kita ini kadang-kadang masih milih-milih, masih milah-milah. Bahkan ada di antaranya ingin mengamandemen Al-Quran karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Masya Allah. Bahkan dulu pernah ada tawaran yang kadang tidak masuk akal. Kenapa? Karena setiap tahunnya kita ini menyembelih hewan kurban, ya, yang dagingnya dibagi-bagikan seperti pesta pora. Alangkah baiknya katanya kalau uang kurban itu dikumpulkan untuk membantu fakir miskin. Ini saya pikir nggak paham masalah yang begini. Nggak mengerti maksud yang terkandung di dalam penyembelihan hewan kurban. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita coba untuk menelusurinya. Kalau kita katakan kita memperingati penyembelihan Ismail terhadap anaknya,
Karena itu kita juga berkorban. Coba kita pikir lebih jauh. Ya. Kalau hanya sekedar memperingati itu, alangkah banyaknya orang tua membunuh anak, kok nggak kita peringati? Ada ibu mencekik anaknya, ya. Ada anak membunuh bapaknya, kenapa nggak diperingati? Kan sama-sama membunuh. Tapi bukan itu persoalannya. Sehingga pada saat Ibrahim alaihissalam sedang melaksanakan perintahnya itu dalam mimpi, ya, kan ceritanya itu sudah diiriskan pedang itu ke leher Ismail sampai 3 kali, tapi pedangnya itu tidak mempan. Ya. Pertama diiriskan tidak mempan, akhirnya siap keringatan, biasa lagi pedangnya tajam-tajam. Diiriskan kedua kalinya nggak mempan juga. Akhirnya Ibrahim mencoba pedang itu dipukulkan ke batu yang ada di depannya, langsung belah dua. Itu tajamnya pedang itu. Ismail berkata, ayah, bukan pedangnya yang tidak tajam, hati ayah yang tak kuat. Diiriskan lagi, diasah tajam-tajam, diiriskan lagi. Begitu tercacah pedang ke leher Ismail, langsung terdengar suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ada suara takbir, Ibrahim pun terperanjat dan beliau langsung jawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun bangun dari tidurnya, lalu kemudian beliau mengatakan, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, bersahut-sahut dalam takbir itu. Ternyata yang datang Jibril alaihissalam membawa seekor kibas sebagai pengganti kurbannya Ismail alaihissalam. Ada apa di sini? Pertama, kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah. Itu satu. Yang kedua, ternyata Allah tidak mengizinkan Ismail disembelih, tapi diganti dengan seekor kibas. Artinya, sampai-sampai kepentingan kepada Allah, Allah tidak mengizinkan seorang manusia mengorbankan manusia lain. Jangan sampai kita menari di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai kita menari di atas bangkai orang lain. Jangan sampai kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita mendapatkan kebahagiaan boleh saja, tapi jangan sampai mengorbankan orang lain. Dari isyarat ini kita bisa pahami bahwa Allah sangat sayang kepada hamba. Kalau saja Ismail jadi terbunuh dulu, Pak, mungkin sunat bagi kita menyembelih anak. Kalau jadi sunat bagi kita menyembelih anak kita, tapi alhamdulillah tidak jadi. Tapi meskipun tidak jadi, tetap saja dilakukan penyembelihan hewan. Ya. Hewan ini kan masih hidup. Ya. Lalu disembelih, ada apa ini? Kenapa nggak dibeli saja daging di pasar, dibagi-bagikan? Atau kambing itu dibawa, disuruh Ibrahim alaihissalam memeliharanya supaya berkembang biak. Ya. Tapi ternyata enggak, dipotong. Jadi yang namanya korban itu adalah memotong hewan yang masih hidup. Jadi walaupun 1000 ekor kambing atau sapi kita sedekahkan sama orang, itu bukan korban secara syar'i. Yang namanya korban itu membunuh atau memotong binatang yang masih hidup.
Jadi kepentingan sebenarnya bukan persoalan daging, bukan persoalan darah, tapi kepentingannya adalah memisahkan roh dengan jasad. Kalau bukan karena kepentingan memisahkan roh dengan jasad, tentu saya katakan tadi, Allah perintahkan Jibril mengantarkan kibas sepasang dipelihara, atau tidak sepasang, satu ekor serahkan sama Ibrahim terus kemudian dipelihara, atau diserahkan sama orang lain, tapi tidak disuruh potong. Makanya tidak punya arti dalam pengertian syariat ya, dalam pengertian korban syariat. Tidak punya arti kalau kita beli daging tonan di pasar itu lalu kita bagi-bagikan ke masyarakat. Itu bukan korban secara syariat. Ya. Kenapa? Karena kepentingan korban itu bukan persoalan daging, tapi persoalan memisahkan roh dengan jasad. Makanya nggak bisa diganti dengan duit lalu untuk mengentaskan kemiskinan seperti pendapat yang saya sebutkan di awal tadi, nggak kena. Lalu kenapa seperti itu, Bapak Ibu yang terhormat? Pertama kita lihat bahwa diri kita ini memang punya sifat kebinatangan seluruh manusia. Jadi ada beberapa tabiat yang melekat di diri kita manusia ini. Yang pertama ada tabiat kebinatangan, baik binatang ternak maupun binatang buas. Binatang ternak apa tabiat binatang ternak itu? Binatang ternak dia tidak peduli dirinya akan susah payah menarik gerobak atau menarik baja di sawah. Yang penting perutnya kenyang. Nggak mikir apakah dia akan susah nantinya, yang penting perutnya kenyang. Satu. Yang kedua, dia tidak memikirkan apakah ini singkong ditanam orang ataukah rumput yang tumbuh di hutan rimba. Tidak peduli. Yang penting dia dapat. Ada singkong ditanam orang dipakan, dimakan sama dia. Ada rumput yang tumbuh di hutan rimba dimakan sama dia. Apa beda? Tidak ada beda. Yang penting perut kenyang. Jadi tidak ada aturan. Tidak ada batas mana hak orang, mana hak kita. Jadi kalau ada manusia yang tidak peduli hak orang, hak kita yang penting dapat, itu sifat binatang yang dia pakai. Ini jelas uangnya uang orang, bukan uang dia, tapi diambil sama dia, dikorupsi begitu. Ya kan? Ketika dia melakukan seperti itu, hanya bentuknya manusia, tapi isinya binatang. Kira-kira banyak nggak yang seperti itu? Masya Allah, Bapak Ibu ya. Wujud manusia, tapi isinya binatang. Tidak mematuhi aturan, ada aturan. Hak orang, hak kita yang penting perut dapat, perut kenyang. Masya Allah. Ini yang pertama. Maka disuruh kita sembelih. Yang disembelih itu hewan yang punya sifat seperti itu. Hakikatnya menyembelih sifat kebinatangan yang ada pada diri kita inilah. Ini enggak kadang-kadang hewan disembelih, dagingnya kita makan, sifatnya kita pakai. Belum apa-apa, udah hilang kaki dua, buntutnya hilang. Masa bingung nenek panitianya. Tadi dihitung 100 bungkus, kok tinggal 80 lagi. Mana yang 20? Sudah selipin kawan. Daging banyak ditumpuk begitu kan, diiris-iris itu.
Tapi tumbuhnya kok dikit, rupanya lepas di lubang di tengah kaki irisnya. Diiris-iris masuk ke lubang. Orang pada pulang dia buka gali lagi lubang. Masya Allah. Jadi inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya perlu kita menyembelih hewan kurban itu dalam rangka kita memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita manusia. Makanya berkorban itu kalau bisa setiap tahun, Pak. Bukan hanya sekali. Kalau bisa setiap tahun, tapi minimal sekali seumur hidup. Nah, kenapa ibarat kayu, Pak? Ditebang tahun ini, besoknya tumbuh lagi tunasnya. Lunas deh. Karena kan tunasnya lebih banyak daripada yang awal. Yang awalnya cuma batang satu. Begitu tunasnya, itu cabang-cabang. Tebang lagi tahun berikutnya. Jangan sampai dibiarkan tunas itu besar. Artinya mungkin sifat kita ini, udah kita potong korban kok masih juga. Masih lengket juga sifat itu. Potong lagi. Nah, sifat ini, kenapa timbul ada sifat seperti itu? Mata melihat, ya, ternyata indah bagus, sehingga timbul keinginan. Telinga mendengar, didengar bagus, indah, sehingga timbul keinginan. Nah, yang paling menentukan nafsu kita sendiri. Tangan mengambil, kaki melangkah, mulut bicara. Itu semua digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh ruh kita. Nah, ya. Jadi walaupun kita bicara membuang sifat itu, lewat mata kita buang, tidak mau melakukan yang jelek. Lewat telinga kita lakukan, tidak mau melakukan mendengarkan yang jelek. Lewat mulut kita tidak ingin melakukan yang jelek. Lewat tangan, lewat kaki. Tapi kalau masih ada ruhnya, Pak, besoknya berulang lagi. Ya, karena masih hidup. Oleh karena itulah, maka bukan menyerahkan mata kepada Allah, bukan saja menyerahkan tangan kepada Allah, bukan saja menyerahkan telinga kepada Allah, tapi ruhnya serahkan ke Allah. Kalau ruhnya sudah diserahkan kepada Allah, maka yang lainnya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mata tidak lagi bisa melihat, telinga sudah tidak lagi bisa mendengar, mulut sudah tidak lagi bisa bicara, tangan sudah tidak lagi bisa berbuat, kaki sudah tidak bisa lagi melangkah. Kenapa? Ruhnya sudah diserahkan sama Allah. Nah, kalau yang anggota ini kan sudah kita korbankan pada saat Idul Fitri, Pak. Kita tahan itu semua. Kita korbankan anggota 8 macam anggota kita ini dalam rangka menahan. Di Idul Fitri sudah. Nah, di Idul Adha ruhnya sendiri yang diserahkan sama Allah. Nah, kalau sudah ruhnya yang kita serahkan kepada Allah, maka kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Maka inilah pengorbanan yang paling besar. Maka inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu nikmat yang banyak. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, tangan bisa berbuat, kaki bisa melangkah, belum lagi harta, belum lagi kesehatan, jabatan, banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu itu nggak akan terhitung. Ya. Tapi ini semua telah diajarkan oleh Allah untuk kita serahkan di Idul Fitri. Kenapa kita menahan itu? Kan puasa kan menahan. Tapi puncaknya di Idul Adha, kalau kamu sudah serahkan itu semua, tapi masih ada rohnya, bisa jadi akan terulang perbuatan yang tidak baik lagi. Oleh karena itu, sebagai ketakwaan kita sampai roh kita serahkan ke Allah. Kalau roh kita sudah kita serahkan kepada Allah, maka yang lain sudah tidak lagi bisa berbuat, maka milik Allah. Perbuatannya
jelas akan menjadi baik. Maka Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Kamu sholat dan berkorban. Orang syariat memahami sholat yang sah dan korban. Tapi kan di situ kan tidak ditegaskan hanya sholat yang sah. Fasholli li rabbika wanhar. Kamu sholat dan berkorban. Apakah setiap kita sholat harus menyembelih hewan korban? Enggak. Lalu apa pengertian kamu sholat dan berkorban? Apa yang kita korbankan pada saat kita sholat? Dan apakah yang dimaksud sholat itu? Ya, di syariat ya kita katakan sholat ya berdiri, rukuk, tidak sujud. Ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah. Walaupun dalam Al-Quran juga disebutkan sholat itu ada sholat li awqatiha karena waktunya, ada sholat wusta, ada sholat daim. Nah, nanti kita kupas pada waktu yang lain. Saya tidak akan mengupas itu. Tapi yang intinya, kalau sholat berkorban. Apa yang kita korbankan ketika kita sholat? Sholat itu kita kembali kepada Allah. Makanya dalam kajian tasawuf sholat itu adalah menyatakan Allah, adanya Allah, penyaksian zat kepada sifat. Ya. Jadi karena itu menyatakan adanya Allah. Bukankah kita ini khalifah Allah? Khalifah Allah itu maksudnya apa? Bukan kita wakil Tuhan di dunia, Allah itu wakil. Khalifah Allah itu artinya kita ditugaskan oleh Allah untuk memperagakan sifat-sifat Allah di muka bumi ini. Ini ja'il fil ardi khalifah. Jadi kita ini sebenarnya alat peraga. Alat peraganya Allah untuk memperagakan sifatnya. Allah Ar-Rahman, nah kita peragakan pengasih. Nah ketika ada sifat pengasih itu, ketahui itu sifat Allah, cuma kita peragakan. Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, kita peragakan sayang kepada setiap orang. Tidak ada kebencian. Allah tidak pernah benci kepada amal. Allah Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun. Kita peragakan senang memaafkan kesalahan orang. Allah Al-Malik, penguasa. Kita peragakan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi camat, macam-macam. Jadi jabatan-jabatan peragaan dari sifat Al-Malik. Wajar kalau orang paham tentang ini, ketika dia menjabat, dia akan selalu taat kepada Allah. Karena itu peragaan. Maka disebutlah khalifah Allah. Nah kalau sifat binatang kita peragakan, bukan khalifah Allah, khalifah binatang. Ya. Begitu juga kalau kita peragakan sifat Allah, maka kita menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka diperlukan sekali ya, untuk menyerahkan ruh, karena itu yang paling berharga. Kami telah beri nikmat yang banyak, fasholli li rabbika, salat dan korban. Apa yang kita korbankan? Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita berkorban misalnya karena kita mau salat, kita gunakan uang kita untuk kain kita berkorban. Kita gunakan waktu kita berkorban. Kita gunakan uang kita untuk pergi haji berkorban. Tapi bukan itu maksudnya. Ya. Walaupun itu juga termasuk bagian secara syar'inya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita sholat, katakanlah sholat 5 waktu, kita bisa berangkat karena mata melihat, telinga mendengar, kaki bisa berjalan. Ketika kita sholat, kita bisa berdiri karena kita kuat-kuat, merasa kita yang kuat. Kita bisa melakukan ini dan itu, baca ini dan itu karena kita tahu ilmu. Sehingga kita merasa betul bahwa kita lah yang melihat, kita lah yang mendengar, kita lah yang kuasa.
Ketika kita sholat menghadap Allah, korbankan itu semua. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Artinya serahkan itu kepada Allah, tidak lagi kita rasakan sebagai milik kita. Itu satu, ya. Jadi yang kita korbankan sifat 7. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Korbankan itu, berikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Jangan dirasakan itu punya kita. Kalau kita rasakan itu milik kita, berarti kita perlu berkorban dalam melaksanakan sholat. Pasal di Rabbik wakan. Kamu sholat berkorban. Korbankan sifat 7 itu, serahkan sama yang punya. Sembelih sifat 7 itu, potong. Kalau sudah potong, artinya sudah mati ya. Kalau sudah mati, kita nggak punya lagi. Sehingga dalam ilmu tasawuf kita kenal la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muhidun, la mutakallimun bil haq illallah. Tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berkalam melainkan Allah semata-mata. Nah, kita korbankan sifat 7 itu. Tapi itu baru sifat. Ya, kita masih hidup, ujung-ujungnya, ya kan? Maka yang paling besar pun nikmat yang besar apa? Ruh kita serahkan, sehingga kita merasakan betul bahwa kita ini sebenarnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Mengorbankan sholat dan berkorban. Kalau kita sholat tapi tidak berkorban, nggak nyampe ya. Merasa kita yang kuasa, kita yang pintar, kita yang hebat. Itu satu. Inna syani'aka wal abtar, yang membencimu yang akan musnah. Kenapa? Kalau kita sudah korbankan ruh kita kepada Allah, maka sifat-sifat yang tercela sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada sifat yang tercela, mau membenci siapa? Kebenci itu sudah tidak ada, makanya musnah. Ya. Jadi sifat-sifat yang tercela sudah tidak ada lagi, karena sifat Allah selalu baik. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Nah makanya inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, dia yang terbunuh, dia yang musnah. Ya. Kenapa? Karena masih ada sifat-sifat yang tercela tadi. Nah, kalau kita sudah serahkan, sudah tidak ada lagi sifat yang tercela tadi, maka dengan sendirinya tidak ada yang membenci, maka tidak akan musnah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya karena waktu yang sangat terbatas, ini mungkin masih ada 5 menit lagi, ya saya cukupkan materinya sampai di sini. Yang mungkin ada ya tanya jawab. Saya serahkan sama panitia untuk itu sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena waktu kita masih ada 5 menit, silakan yang mau bertanya dalam materi tadi yang disampaikan. Silakan Pak, masih ada waktu 5 menit.